like, komen, subscribe, dan share. Oke? Mantap. Baru kali ini episode Bang Miing punya cerita pakai ada adegan minum jus. Ada yang bayarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Miing, ketemu lagi sama saya di Bang Miing punya cerita. Kenapa saya pakai minum jus ini orange? Kalau orang sini air jeruk. Ternyata dari zamannya Pak Haryono Suyono, Kepala BKKBN zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, air jeruk ini bisa juga untuk bisa menjarangkan kelahiran. Ternyata, artinya apa? Kontrasepsi yang secara alami. Jadi sebelum suami istri itu tidur malam bersama, maka dia minum jeruk. Suaminya minum, istrinya minum, bareng bersamaan. Cuman yang satu di Pontianak, yang satu di Jawa Tengah. Baru pasti nggak hamil. Nggak hamil deh, nggak. Senang sekali saya masih dikasih sehat sama Allah. Kali ini saya akan ngobrol dengan sahabat saya lama. Orang ini tidak terkenal. Anda sahabat Bang Miing perlu kenal dia. Jadi bukannya hanya sekedar the song, tapi ini the singers gitu. Jadi just not a song but the singer. Nah ini artinya bahwa jangan cuma lihat lagunya tapi yang menyanyikannya. Apapun yang dia sampaikan bukan hanya sekedar apa saja tapi juga yang menyampaikannya menjadi penting. Selamat datang Pak Indra Wijaya Antono. Ini sahabat saya nih, sahabat lama. Terima kasih Bang Miing nih, udah diundang di channelnya Bang Miing. Ya. Kehormatan besar buat saya. Oh, waduh. Saya juga kebesaran hormat nih Pak. Betul ya. Saya kata Pak Indra. Jadi Sobat Bang Miing, saya bersahabat, bukan bersahabat sebetulnya. Beliau ini atasan saya dulu, zaman saya bekerja di properti. Dan saya pernah bekerja di Agung Podomoro Land dulu selama 3 tahun kurang lebih ya Pak Indra ya. Iya, betul. Tahun 2005 sampai 2008. 2008 saya dicabut dari sana, dari APL oleh Pak Taufik Kimas almarhum. Diminta masuk partai, lalu ikut pemilu. Betul. Dan jadi anggota DPR. Dan waktu itu, waktu ngelawak 40 tahun lebih, saya dipanggil sama anak-anak kecil pun panggilnya Miing. Kadang-kadang anak-anak tuh nggak sopan loh. Anak kecil manggil Miing, Miing. Lu Miing, Miing. Udah tua nih, gitu loh. Kadang-kadang suka gitu. Sebab masyarakat Indonesia melihat pelawak itu kayak semacam ya kasta yang terendah dalam dunia kesenian. Bukan nggak sopan, mungkin karena merasa dekat. Miing, Miing, Miing. Begitu saya dilantik tahun 2009 jadi anggota DPR, semua orang Indonesia manggilnya selamat siang Pak Dedi karena pakai lencana. Orang Indonesia tuh gampang Pak berubahnya Pak. Jadi langsung berubah tuh. Berubah perlakuan ke saya, kayak hormat gitu, hormat apa gitu kan, gak perlu banget saya. Nah, tapi begitu pensiun 2014 itu orang yang tadi manggil Pak Dedi sekarang Miing lagi aja. Oh. Balik lagi, kacau ya. Waduh. Ya, yang paling penting saya mau dipanggil Dedi boleh, mau dipanggil Miing boleh, asal jangan dipanggil KPK, sebab nggak ada urusan gitu. Apa kabar nih Pak Indra? Baik Bang Miing. Ya, senang banget saya bisa ketemu. Lama kita ya, berapa tahun nih. Iya udah lama DPR sekali aja ganti itu. udah 2 periode nih. Betul, orang-orang. betul ya. Sehat ya? Iya sehat. Pak Miing tinggalin kita nih begitu udah Enggak legislatif. ditinggalin. Langsung. Cuman cari jalan sebentar tapi balik lagi. Kita berteman lagi sekarang di era pandemi ini. Dan yang saya bilang tadi kepada para sobat Bang Miing, Pak Indra ini mau secara publik, secara umum tidak dikenal, bahkan tidak populer gitu. Akan tetapi kita perlu kenal dia. Kenapa? Ini usianya memang jauh di bawah saya, tapi isi kepalanya banyak. Nah, tapi kalau dipamerkan di Jepang, otak Pak Indra dengan saya pasti lebih mahal saya. Yeah. Karena otak saya jarang dipakai, Bapak sering dipakai lah. Ya. Harganya beda. Seumur gini dipakai. Bagaimana melakukan development tentang bisnis properti ini ada di otak beliau. Dia marketer handal, seorang ahli marketing bagaimana menjual properti yang begitu sulit. Di tangan Pak Indra dengan tangan dingin itu laku. Ngomong-ngomong sekolah SD-nya di mana sih? Saya kasih bisa tahu, ini SD-nya bisa kelihatan nih. Ya saya pikir Bang Miing mau nanya yang bagaimana gitu. Ternyata tanya justru SD basicnya saya. di SD, gitu kan? SD saya tuh di kampung lah ya itu di kampung. Tapi lulus kan? SD? Lulus, SD lulus gitu loh. Masa Ya. tampang gini SD aja nggak lulus?
Bukan, takutnya ntar sama Pak Lurah disuruh kejar-kejar paket saya lagi. Oh, iya. SD di daerah Rawa Kemiri lah namanya. Rawa Itu Kemiri. Iya, itu di Kebayoran Lama itu. Banjir nggak tuh Pak? Dulu banyak kebun kangkung di situ loh. Nggak banjir dulu mah ya? Ya banjir juga Pak. Karena kalau rawa-rawa pasti ya, Iya. rawa bebek, rawa bangke, Iya, itu pasti banjir. pasti, iya. Jadi Karena di Betawi itu banyak tempat banjir. banjir, iya gitu. Jadi kalau sekolah ya kalau lagi musim hujan ya zaman dulu ya banjir Bang, gitu loh. Tapi nggak ribut kalau orang dulu banjir aja. Banjir ya nikmati. Kalau sekarang banjir orang nyinyir. Oh saya nggak tahu loh. Nggak tahan basernya. Terus. Ya jadi saya sekolah di sana, ya SMP baru saya lebih elit Pak. SMP saya pindah, ya mungkin daerahnya Bang Ming suka ngelawak juga lah. Di mana? Di daerah Blok M. Wis. Iya, biasanya kan Bang Ming juga udah hafal lah daerah Blok M, Aldiron situ kan. Oh, saya lama di terminal situ Pak dulu. Gitu ya. Jualan tisu. Iya. SMP di situ. SMP di situ. SMP saya namanya Orat Labora. Oh. Iya. Bahasa Jawa tuh ya. Iya. Ora, labora, ora Iya, apa-apa. betul, ora apa-apa gitu loh. Ya saya di sana SMP, SMA juga saya ya lebih maju lagi. SMA-nya sama, cuman pindah dari Blok M tuh pindah ke daerah elit Pondok Indah. Ora et labora juga. Iya gitu loh dari sana. Gitu. Iya, jadi SD di Rawa Kemiri. Iya, meningkat masuk terus SMP gitu. naik, Iya, Blok naik M. Blok M. Begitu Blok M, naik lagi Pondok Indah ya baru Sempet awal-awal. nongkrong nggak di terminal situ? Nongkrong malah enggak, tapi sering di Kompas malah gitu loh. Jadi beda sama Bang Ming gitu loh. Tampangnya agak pantas ya kalau di Kompas. Kalau saya, orang preman mau ngompas saya, dia udah iba. Betul Pak ya? Kasian. Iya. Ini tampang nggak Bang, di Kompas percuma ngabis-ngabisin energi, Betul. nggak bakal punya duit. Iya. Nah kalau kayak apa Indra, anak Iya. SMP begini, Iya. ini kangtau bro. Betul. Jadi kita ke terminal ya pokoknya pikirannya store duit lah pasti Store gitu duit loh. ya? Iya. Di Kompas, Masya Allah. Iya, zaman-zaman itu. Untung Bapak nggak ketemu saya. Ditambah di Kompas ya. Saya ngompas juga dulu. SMA masuk ke Di daerah Pondok Indah, tapi sekolahnya namanya sama karena pindah. Kenapa saya begitu detail tanya dari SD, SMP, SMA? Karena saya tahu banget reputasi dan prestasi Pak Indra dalam dunia properti dan business development-nya ini dahsyat betul seusia Bapak gitu ya, yang di bawah saya, tapi dahsyat. Arti kenapa saya tarik ke belakang, resultannya ada pasti itu Pak. Kenapa? Saya mau tanya, SD-nya nakalnya kayak apa? Saya termasuk orang yang tidak senang bicara Pak Ming. Jadi dari SD. Senangnya Pak, ngasih duit itu? Enggak juga gitu loh. Dulu kan boro-boro punya uang gitu loh. Jadi ya lebih lebih pendiam lah. Gitu. Introvert? Ya semacam begitu, introvert gitu loh. Jadi saya lebih mengamati. Iya. Lebih senang mengamati, melihat, terus nanti ya baru kalau kita ada strategi ya kita jalankan gitu. Ada peluang-peluang itu. Seperti itu aja Pak. Jadi sebetulnya saya paling gini, jadi istilah saya gini, saya di tempat ramai itu buat saya adalah kesunyian. Tapi di tempat sunyi itu adalah keramaian buat saya, gitu loh. Itu emang. Cara berpikir orang pintar emang aneh, Pak. Masa? Iya. Lagi rame sepi, lagi sepi rame. Kayak dulu saya ngelawak di night club, Pak. Betul. Begitu saya lucu. Sepi tuh di situ di night club. Begitu saya lucu, penonton nggak ketawa. Oh. Begitu saya nggak lucu, dia ketawa. Saya tanya kenapa, Pak? Kan saya mabok. Oh gitu. Kalau mabok boleh terbalik, Pak. Iya. Jadi kenapa saya tanya tadi Pak Indra nakal? Jadi saya ingin lagi mempraktekkan apa yang saya baca di buku psikologi, katanya memang begitu. Orang-orang ada kadang-kadang di tengah kesunyian itu justru dia menumbuhkan rasa keramaian dalam pikiran, mungkin kreativitas. Ya, betul. Lalu dia inspirasinya atau imajinasinya menjadi liar dan sebagainya, itu justru gitu ya. Iya. Nah, tapi paling enggak bahwa dari gestur Pak Indra kan kalem dan sebagainya. Nah, Sobat Bang Ming mesti tahu, kenapa saya mesti tanya kejar kayak begitu? Beliau ini adalah dulu terakhir adalah sebagai Wakil Direktur Utama Agung Podomoro Land. Artinya menggeluti dunia properti hampir jelas, mungkin tidak kurang dari 30 tahun ya Pak Indra. Betul ya. Saya juga memang bekerja juga di industrinya cuma satu ya. Dari dulu hanya properti? Properti aja. Gitu. Sesuai dengan sekolahnya? Sekolahnya juga iya, jadi saya juga... Bapak sekolah di luar?
Enggak, saya di sini Pak. Orang tua mana punya biaya gitu. Masa sih? Iya. Saya nggak percaya Pak Indra sekolah di sini. Iya. Saya aja di luar. Oh iya? Iya, Tampang boleh kampung, tapi sekolah Di luar Banten maksudnya? Enggak, di luar sekolah nggak boleh masuk. Oh, di luar sekolah. Orang nggak bayar SPP, gimana? Oh iya. Saya di luar, Pak. Di luar kalau terus orang ya? pada belajar, saya sudah berdiri aja itu. SPP nunggak terus. Oh. Kalau sekali nunggak 2 tahun kan nggak bisa Iya. masuk orang. Tapi bisa naik kelas kan? Hah? Waktu itu? Naik. Orang-orang 6 tahun ya SD ya? Iya. Wah, kita hampir 11 tahun. Oke. Jadi makanya kalau zamannya Pak Habibie nih otak saya ditakar sama Pak Habibie dulu. Wah, ini boleh dibawa ke Jerman ya? Oh gitu ya. Dipamerkan otak ini. Iya. Pasti akan mahal sebab orang Jerman suka kalau otaknya original, begitu jarang dipakainya. Kita nggak pakai otak hidupnya. Iya. Ya, Pak Indra, menarik dari dunia itu. Sebetulnya cita-citanya apa sih? Saya cita-cita sih dari dulu karena saya senang olahraga Pak. Saya olahraga, saya senang bulu tangkis. Bulu tangkis, Dari ya? umur 5 saya sudah senang main bulu tangkis. Jadi ya saya latihan bulu tangkis sampai saya di klub gitu. Dan saya juga udah sampai ke Pelatda di DKI dulu. Angkatan siapa dulu? Rudi Hartono? Dulu enggak lah, kalau Rudi Hartono ya senior kita lah. Oh mungkin iya, ya. betul. Itu mungkin levelnya di bawah Pak Miing kali kalau Pak Enggak, Rudi. saya duluan. Duluan ya daripada Rudi Hartono ya. Oh iya. Iya. Saya angkatan Ardi Pak. Ardi Wiranata, Alan Budi gitu. Kusuma. Iya, sama Susi Susanti. Hermawan. Iya. Oh, Hermawan. Gitu. Ya, Oh, itu liting Liting Pak Indra ya? seumuran itu ya. Cuman kalau mereka masuk ke luar negeri sampai ke All England atau juara dunia Olimpiade, ya kalau saya di Pelatda aja. Daerah aja. Tapi itu bukan prestasi yang murahan, yang bukan kaleng-kaleng loh bro. Iya. Itu sudah sampai DKI nggak gampang. Bahkan untuk menjaring satu kecamatan, kita juara kecamatannya juga nggak mudah Pak. Iya. Bulu tangkis loh Pak. Iya. Iya kan? Coba. Salah satu anggota yang atlet yang agak kurang sopan memang bulu tangkis. Bulu dipukul-pukul. Pukul-pukul ya. Kalau bulu mah ditiup-tiup. Oh gitu. Bulu kaki. Nah, Pak Indra hobinya bulu tangkis ya, Iya, olahraga. betul. Nggak ada yang lain lagi. Enggak sih, saya yang lain ya paling baca lah Pak Miing. Baca. Sama traveling gitu. Oh. Traveling tuh dalam arti bukan hanya ke luar negeri, tapi saya lebih dari dulu emang ke lokal juga banyak gitu. Bagus. Jadi ke Indonesia nggak kalah loh Pak. kadang-kadang bukan keluar Indonesia, maksudnya di luar kota, tapi kadang-kadang di sudut-sudut Jakarta juga banyak yang kita bisa belajar. Betul. Gitu loh. Jadi nggak usah perlu kita biayanya sampai keluar kota atau keluar negeri gitu loh. Jadi di sudut Jakarta ini kan sangat luas, kita juga bisa banyak belajar gitu loh di situ. Stop Pak Indra. Sobat Bang Miing. Kalau kita runut, kita pungutin kalimat-kalimat Pak Indra tadi. Tourism atau traveling tidak juga harus keluar negeri. Ya syukur bisa keluar sehingga wawasan kita bisa lebih banyak terbuka. Tapi ternyata di sudut-sudut kota kalau kita rajin bisa mendapatkan ilmu dan inspirasi yang bagus. Sudahkah Anda melakukannya? Ya kan? Kadang-kadang jalan kaki aja malas. Betul. Betul nggak Pak Indra? Betul sekali. Selain hobinya olahraga dan traveling itu, maksudnya traveling itu jalan-jalan atau traveling bag? Enggak, saya traveling aja. Oh, saya kira travel bag. Honda Bukan. gitu loh. Iya, saya traveling. Ya saya ya kalau dulu kan mungkin belum punya apa. Diving seneng nggak Pak? Nyelam gitu? Enggak sih, saya enggak. Biasanya orang-orang kalem kayak Pak Indra gitu kan nyelam gitu. Gitu ya. Enggak. Saya menyelami diri sendiri kali ya. Oh gitu. gitu ya. Sama baca ya? Ya, baca. Baca gitu. buku atau bacain temen? Saya dua-dua bisa juga. gitu bacain loh. temen juga Iya, bisa ya? gitu. Jadi olahraga. Tapi sesungguhnya cita-citanya mau jadi apa sih? Ya sebenarnya saya pingin jadi awalnya olahragawan sih saat itu. Tapi ya karena Kenapa jadi olahragawan? ya karena almarhum ayah saya waktu saya latihan bulu tangkis ya memang saya Ada bakat Bang, Pak Indra ngerasa? bakat. Saya ada ngerasa bakat gitu Bakat, loh. sebab sampai prestasi sampai tingkat DKI, provinsi dong. Iya, karena waktu saya latihan tuh pelatih saya yang bilang bahwa you punya footwork, you punya pukulan, punya bakat lah gitu loh. Jadi di dalam diri Anda punya bakat itu. Jadi, tapi saya sekolahnya berantakan Pak Miing. Jadi juara itu juara kayak Pak Miing di luar tuh saya juara 1 tapi dari belakang gitu loh. Kalau saya ujian di ruang kepala sekolah, gitu. Jadi kita mundur lah ujiannya semuanya gitu. Jadi ayah saya melihat di situ, wah jadi olahragawan nih nanti masa depannya terjamin atau tidak. Betul. Gitu. Jadi orang tua sudah ngomong bahwa kalau jadi olahragawan
tidak menjamin bahwa kehidupannya akan lebih baik atau sejahtera ya. Betul, karena ada periode. Periode. Karena periode apa? Karena mungkin pendidikannya tidak berlanjut karena kita olahraga, tapi Waktunya batas habis. habis. Iya. Waktunya udah selesai. Pak Indra sambil minum. Waduh, iya, Iya. terima kasih nih. Di Bang Miing ternyata ada ini, ada. Bukan, sekretaris Bapak yang bayar. Sobat Bang Miing, apa yang Pak Indra sampaikan bukan sebuah protes, ini fakta sejarah. Kenapa orang tua yang memiliki anak tidak merelakan anaknya jadi atlet olahraga? Termasuk Susi Susanti, Alan, tidak ingin juga mereka jadi seperti mereka. Sebab apa? Betapa mereka hilang masa mudanya, hilang masa remajanya, hilang waktu mainnya hanya gara-gara latihan dan latihan dan latihan. Tapi setelah mereka tidak berprestasi, kayaknya orang memicingkan sebelah mata, bahkan tidak mendapatkan penghargaan dari negara. Beda dengan atlet yang lain di luar. Kenapa di luar jago-jago? Kenapa? Hidupnya terjamin sehingga mereka all out sepenuhnya dedikasi pada olahraga. Kita belum. Artinya apa? Politik olahraga kita belum bisa memberikan jaminan untuk orang menjadi stimulus bahwa orang itu mau jadi atlet. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, mudah-mudahan negara kadang-kadang nuntut nanti kamu berangkat ke All England harus dapat emas, harus dapat emas, harus dapat emas. Tapi biayanya sendat-sendatan gitu kan. Itu agak kurang pas juga sih emang. Tapi ini saya yang ngomong Pak saya. Yeah, saya kan yeah. pernah jadi pengurus bulu tangkis dulu. Oh iya, iya. Pengurus PBSI. Saya pernah tahu juga Pak Ming pernah di Iya, PBSI gitu. Betul. Nah, setelah itu gagal jadi atlet bulu tangkis. Ya setelah Cita-cita apa yang dilanjutkan? Ya setelah gagal ya cukup terpukul sih pada saat itu ya. Sebetulnya kan secara IQ dalam pengertian akademik kan nggak bodoh-bodoh amat ya, hanya karena terganggu aja kan? Iya, karena kan kita susulan, ya kan, jadi susulan aja. Ujian ujiannya. nyusul, ujian nyusul semua gitu loh. Ya, kayak orang pecaban gitu kan? Iya Orang betul, konvoy. iya betul sekali. Jadi kita selalu terbelakang lah di dalam ini, karena ya kan kadang latihan kita tanding ya mungkin ya sebulan kita nggak hadir gitu loh. Jadi kita keliling. Itu pengorbanan tuh Pak ya? Betul, betul Jadi, sekali. pendidikan Setelah itu saya setelah gagal menjadi Bukan gagal, itu ditarik sama orang tua atau Pak Indra sendiri yang merasa bahwa sekolah gue gagal nih, jadi apa nih? bukan, jadi orang tua yang tarik lah gitu loh. Jadi memang dulu saya pernah juara gitu loh, di tingkat wilayah Jakarta. Tapi ya pulang bawa piala, tapi sampai rumah malah dikunciin pintu sama ayah saya. Oh iya? Iya, jadi saya tinggal kebetulan. Kenapa? Iya, ya karena beliau sangat keras almarhum tuh. Jadi dia bilang ya saya nggak gitu appreciate pada juara kamu gitu loh. Ya pengennya adalah juara dalam kehidupan buat dia gitu loh. Juara dalam kehidupan. Iya gitu loh. Saya tidak ingin juara karena kamu dapat trofi saja, Iya, tapi gitu. juara kehidupan. Artinya mampu menaklukkan kehidupan kelak, baik Iya. secara sosial maupun ekonomi. Semua, Gitu iya, ya. gitu loh. Jadi banyak filosofi yang saya dapat juga dari figur almarhum ayah saya gitu loh. ya. Tapi waktu saat itu saya betul-betul kontradiktif sama beliau. Bukan berarti tidak mendukung bulu tangkis kan Iya sebetulnya. gitu loh ya. Jadi ya beliau, tapi saya berpikir, indera kecil tuh berpikir bahwa oh ini mungkin jalannya orang tua saya melarang gitu loh. Akhirnya saya punya cita-cita lain Pak Ming. Jadi Apa tuh? saya pengen jadi penerbang, jadi pilot. Ya, karena Umur dulu berapa itu Pak? saya setelah mungkin udah umur 15-16 ya, setelah Sumur segitu Bapak mau jadi pilot? Saya cita-citanya beda waktu umur 16 tahun. gitu ya. Jadi pengantin baru. Bapak pacarnya banyak kali, Hah? jadi udah pengen jadi pengantin gitu loh. Enggak, itu hanya orang-orang tersesat saja Oh sebetulnya. gitu ya. Ya saya mau jadi pilot saat itu. Ya setelah saya mau jadi pilot ya karena saya lihat itu gagah sekali ya, satu benda yang bisa terbang, bisa mengantarkan manusia Dari satu tempat ke tempat lain. yang lain, dan itu saya melihat disiplin ilmu dari seorang pilot tuh sangat harus tinggi sekali. Betul. Tanggung jawab dia adalah cuma 3 hal Pak Ming. Tanggung jawab di beliau itu, tanggung jawab pilot adalah kepada Tuhan yang kuasa. Karena dia udah terbang kan, Terbang. itu urusannya sama yang di atas kan. Betul. Kedua, dia harus punya tanggung jawab kepada penumpangnya. Penumpangnya. Ini kan nyawa Nyawa. semuanya. Yang ketiga ya dia tergantung sama mesin kan. Sama mesin. Nah kalau nggak di sistemnya yang bagus, diperiksa yang bagus, itu ya gitu loh. Iya juga ya. Itu kalau kita terbang set di atas, itu tidak bisa keluar untuk menyelamatkan diri kalau ada something di atas ya Pak? Betul. Jadi tiga hal ini yang memang saya lihat
ya sebagai seorang pilot tuh punya tanggung jawab berat untuk nyawa daripada misalnya penumpangnya 150 ya dari 150 orang. Kalau Jadi 300 ya 300. harus disiplin dianya sendiri sebagai pilot. Orang di bawahnya di ground juga harus juga disiplin. Punya teamwork yang bagus, connecting tuh. Nggak boleh ada yang bohong nggak kan? boleh, Oh, iya. ini oke, padahal nggak oke. Enggak, kalau di atas nggak ada yang bisa periksa lagi Pak gitu. Itu nyawa orang ya. Nyawa. Jadi Dahsyat, pertolongannya kan kalau kita melihat seorang pilot gitu loh, detik-detik terakhir ya pasti dia cuma nyebut Tuhan yang Maha Besar pasti. Betul. Itu aja kata-kata terakhir. Kalau ada apa-apa. Ada apa-apa gitu loh. Tidak ada hal-hal yang lain gitu loh. Ya, Sobat Bang Miing, tadi saya udah katakan, Pak Indra nih bukan siapa-siapa dalam pengertian ruang publik ya. Tetapi omongannya kita bisa dengar bahwa kita cuma naik pesawat ya atau turun pesawat. Tidak pernah berpikir apa yang disampaikan Pak Indra tadi, bahwasannya ternyata seorang pilot, profesi penerbang ini adalah profesi yang paling berani secara mental. Betul. Berani ambil keputusan untuk menjadi profesi itu. Betul. Saya nggak berani itu Pak. Saya naik sepeda aja 3 bulan belajarnya Pak. Udah Gitu nabrak piring berapa kali saya udah. Nah, artinya orang. Terus kenapa Pak Indra gagal? Iya memang waktu itu ya cita-cita saya waktu itu setelah saya SMA itu saya pengen menjadi penerbang. Dulu kan Tuan Curug ya? Iya, jadi lembaga LPPU. Betul. Jadi memang penerbangan itu cuma ada satu-satunya di dalam negeri adalah Curug. Punya pemerintah. Ya, saya juga daftar bersama kawan saya, satu dari Jawa, satu dari Ambon. Ya, beliau teman-teman saya itu teman SMA lah. Ya, jadi kita daftar. Ya, pada saat daftar, ya saya tidak diizinkan oleh petugasnya untuk tes karena ya memang ada waktu saat itu ada regulasi lah aturan untuk warga keturunan mungkin belum bisa untuk sekolah di negeri apalagi di penerbangan. Siapa gitu. yang melarang Pak? Bilang sama saya, bilang. Gitu ya. Siapa? Norak banget. Iya. Ya jadi ada halangan itu ya saya pikir ya oke lah memang malah saya disarankan pada saat itu harus sekolah di luar negeri, sekolah pilot. Saya pingin kenapa pilot Pak? Karena gini, satu tadi disiplin ilmunya. Kedua saya melihat keadaan ekonomi orang tua saya saat itu memang sangat tidak baik. Ya kan kami dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, jadi ya pedagang kelontong kecil lah gitu loh istilahnya. Jadi pedagang kelontong kecil maksudnya kalau jualan piring atau panci kecil-kecil gitu nggak? Ya enggak juga lah. Panci segede gini gitu, kecil-kecil. Ya jadi ya seperti itu Pak. Jadi begitu ada larangan ya saya kembali lagi saya bilang sama kawan saya ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Sempat kawan saya yang nganterin saya tuh bilang ya tolong dites dulu dong. Kalau udah dites nggak masuk oke gitu. Tapi ya pada saat itu ya memang sayang kondisi politik pada saat itu mengharuskan ya, regulasi seperti itu. Jadi ya saya harus merelakan bahwa saya tidak bisa. Dan disarankan sama petugasnya masih baik sih, bilang adik ke ini aja ke luar negeri. Ya saya bilang ya saya nggak mampu Pak untuk luar negeri gitu loh karena ya saya pengen sekolah. Kan kalau orang kayak gini kan anak orang kaya nih pasti tadi kan. Ya, nah sekolahnya jangan di sini gitu loh. Ya. Terus Bapak down nggak sih? Saat itu saya sangat down Pak. Sangat down sekali gitu loh. Jadi saat itu saya nggak pernah pengen melanjutkan sekolah. Pengen bantuin orang tua saya aja. Jadi ketika orang tua juga menarik Pak Indra dari Pelatda, tidak boleh melanjutkan prestasinya di bulu tangkis, itu otomatis kan namanya passion diri kan, hobi, pasti down ya. Down. Kemudian ketika mau jadi penerbang, jadi pilot, itu down lagi. Gitu loh. Jadi ya saya waktu itu saat berpikir kan karena saya tadi kan saya bilang saya orangnya tidak pernah berbicara lah gitu keluar. Kalau gagal jadi pilot, kenapa Bapak nggak jadi Spiderman kan nggak usah sekolah kalau Spiderman, cuma pakai baju doang gitu. Saya nggak bisa mengeluarkan jaring laba-labanya Pak. Pakai jaring ikan. Gitu jaring ini. Ya jadi ya setelah dua hal itu ya saya berpikir bahwa ya untuk apa saya study keras-keras ya, padahal kan saya perbaiki dulu waktu saya jadi atlet, saya ya sekolah dengan lebih giat lagi supaya mengejar angka lah ya gitu loh. Ya setelah saya tapi pilotnya gagal, ya saya tidak mau sekolah, saya akhirnya pengennya adalah membantu orang tua saya untuk membesarkan adik-adik saya gitu. Pak, yang saya mau tanya tadi ketika regulasi itu aturan itu kan zaman Orde Baru ya kalau nggak salah ya. Iya, karena itu. Bapak tidak boleh kanya karena Bapak memang
jujur saja kita belak-belakan, bukan bicara sara ya. Betul, Sekarang kan betul. itu memang regulasinya dan politiknya kondisi seperti itu. Warga keturunan tidak boleh jadi apa-apa waktu itu kan. Iya. Itu ada protes nggak? Gue kan lahir di sini, gue warga negara sini, gitu. Ada nggak? Iya, pasti ada Pak Ming gitu loh. Ya jadi tapi saat itu ya saya cuma bisa seorang muda, Indra muda ya hanya bisa berdoa bahwa ya memang ini belum jalannya seorang Indra lah untuk ke arah sana gitu loh. Rudi Hartono juga warga keturunan, anak keturunan. Lim Swicking juga, Susi Susanti, Hermawan, kemudian Ardi Wiranata, kemudian juga masih banyak lagi. Hendrawan, ya masih banyak. Dan itu mereka berkeringat untuk Indonesia. Ivana Lee, ya, Rosiana Tandean dan sebagainya saya kira. Kemudian siapa lagi? Masih banyak lagi. Ivana, lalu siapa lagi? Imelda Wiguna, dan banyak lagi. Saya kira pada saat itu. Si Om Yuhok juga. Tahun 58 Om Yuhok udah jadi juara dunia Tan Yuhok, ya kan? Nah, saya kira itulah memang faktanya keadaan ini. Kan kita bisa lihat bahwa orang-orang yang sudah berkeringat buat negeri ini juga ya. Nah, tapi di sisi lain Bapak terus dalam meniti karir ini tidak putus asa dalam pengertian pasca gagal jadi pilot kan down. Setelah itu bagaimana titik baliknya membangkitkan semangat diri itu? Ya semangat diri ya waktu itu saya udah nggak mau sekolah Pak. Jadi ibu saya sih yang dorong. Jadi ambil aja bidang apapun, yo harus melanjutkan gitu loh. Nanti kamu akan tumbuh namanya kesukaan terhadap pendidikan itu. Nah saat itu ya memang secara tidak sengaja yang saya waktu membantu orang tua saya di kios yang sangat kecil gitu, dan itu ada tetangga itu kiosnya kosong, kebetulan teman daripada ibu saya. Nah ditulis, jadi kunci kalau mau diambil di kiosnya ibu saya. Dititipin. Namanya tetangga, percaya sama tetangganya kan? Iya, zaman itu. Jadi waktu saat itu saya diminta sama ibu saya ada calon penyewa untuk menyewa kios itu. Oh, jadi kalau ada calon pembeli mau lihat kios, kuncinya di Bapak? Iya, kuncinya di ibu saya, tapi ibu saya nggak sempat ngelayanin, jadi saya ngelayanin. Indra kecil inilah yang ngelayanin. Betul, jadi saya ingat waktu usia saya sekitar... Bapak langsung jual itu kios itu? Iya, kebetulan waktu saat itu saya jual Pak Ming, tapi saya nggak tahu itu terjual atau enggak, karena saya cuman saat itu hanya menjelaskan sesuai dengan kata hati saya, keadaan pasar, keadaan situasi, dia itu harus umur bayar. berapa ya? 15-16 ya? Dia 17 lah. Gimana Bapak cara ngomongnya ke orang? Misalnya gitu, Pak ini mau disewa, kios itu sewakan atau dijual? Iya, jadi saya bilang ya, saya menjelaskan seorang Indra muda ya saya secara tulus. Saya bilang Bapak ini adalah temannya ibu saya punya dan memang dia beli dari awal. Bapak nggak bilang ini punya saya loh? Enggak. Kalau saya pasti bilang ini punya gitu saya Pak. Jadi saya bilang ya kawan ya, saya bilang ya keadaannya begini. Yang menarik mungkin buat dia, tapi saya nggak sadar saat itu. Saya bilang dia nanya beberapa hal gitu loh. Ramainya pukul berapa? Dan di sini kiosnya yang cocok dagang apa? Gitu loh. Saya bilangin bahwa di sini semua udah ada, cuman dagang ini yang belum ada. Jadi saya tidak terpikir bahwa itu menjadi masukan buat si calon yang akan menyewa ini. Jadi Pak Indra seumur gitu sudah bisa memberikan bahwa ini ada opportunity loh. Di sini barang-barang ini sudah ada. Kalau Bapak jualan yang sama yang dengan orang lain, pasti kemungkinan akan bersaing. Betul. Atau mungkin tidak laku. Karena orang lama udah ada. Betul. Yang belum ini jualan ini. Betul. Gitu. Jualan apa waktu itu yang? Ya saya bilang yang di sini semua dagang ada, cuman saya bilang yang jual bahan plastik nggak ada. Jadi kan kenapa kepikiran bahan plastik Pak? Ya karena gini, saya kan pedagang kelontong Pak, nggak untuk nimbang satu kacang hijau, kacang tanah, minyak gitu kan itu perlu plastik gitu loh. Jadi di toko Bapak nggak ada? Nggak ada. Kita semua kan bahan baku. Nah di sekeliling ada jual juga ayam, jualan yang lain-lain gitu. Etika berdagang agar tidak sama dengan orang lain. Betul. Bapak kasih tahu bahwa yang belum ada jualan plastik. Iya, jadi langsung dia mau ambil, akhirnya terjadi transaksi. Tapi saya udah nggak ikut transaksinya, karena saya cuma menginformasikan seperti itu. Ini nih, Sobat Kambing. Gitu. Saya kira naluri bahwa marketing is art ya, bahwa bagaimana ilmu menjual ini adalah juga seni berbahasa, menyampaikan gitu.
Pak Indra bilang tadi soalnya jualan ayam udah ada, kacang hijau udah, kelontong yang udah ada. Yang belum ada jualan kantong plastik. Betul, Nah, betul. Gitu. Kalau saya mungkin beda. Pak, ini udah ada. Yang belum ada yang jualan BUMN. Belum ada yang beli. Nah, terus? Ya, terus ya terjadi transaksi lah. Begitu terjadi transaksi, ya ibu saya mungkin dapat rezeki dari kawannya. Terus saat itu saya dikasih sama ibu saya. Laku akhirnya disewa? Laku. Jadi saya dikasih sama ibu saya gitu loh. Ya dia bilang ini buat kamu tabung ya. Akhirnya saya tabung uangnya. Berapa besar uang pertama kali diterima sebagai komisioner itu? Ya paling cuma sekitar 8.000 Pak. Saat itu dong, 8.000 itu dolarnya berapa? Mungkin sekitar 8 juta kalau mungkin sekarang gitu. Iya. Dan itu beda Pak, kalau Bapak minta 8.000 ke ayah, kemungkinan dikasih uang itu ada. Tapi kasih sih mungkin 8 bulan lagi biasanya, kalau sama ayah saya begitu. Mintanya sekarang nanti dapetnya 8 bulan. Maksud saya gini, kalau kita dikasih orang tua, itu beda dengan keringat kita. Artinya bahwa Pak Indra berhasil meyakinkan orang itu bisa menyewa itu. Ya jadi habis itu saya ketemu sama teman ibu saya, dan dia kebetulan ada bisnis properti kecil, menjadi seorang brokerage. Nah, saya ikut sama dia juga. Nah, itu dari inspirasi dari orang tua dan orang tuanya teman saya ini kolaborasi. Jadi saya lihat itu, saya belajar di situ Pak Ming, gitu loh. Inspirasi mulai berangkat jualan tuh dari situ. Properti di situ awalnya gitu loh. Sobat Bang Ming, ternyata berdagang atau berbisnis atau berusaha tidak terlalu sulit. Tapi juga bukan hal yang mudah. Artinya apa? Harus didukung oleh passionnya dirinya sendiri. Lalu ada kecerdasan alami yang dialami oleh dia apa? Dan secara langsung, padahal Pak Indra saat itu belum pernah belajar marketing dong. Belum sama Hanya sekali. Naluri aja kan. Ya, karena saya mau jadi atlet, mau jadi pilot kan nggak ada jauh dari marketing. dagang kan urusannya. Dua hal, disiplin ilmu yang dia cita-citakan, dua-duanya kandas, tapi ternyata Tuhan memberikan satu jalan buat Pak Indra untuk berkembang. Dan akhirnya dia sampai puncak kan, pada posisi yang top management di sebuah perusahaan, sebut saja multinasional, sekarang juga go public, perusahaan publik misalnya, Agung Podomoro ini. Dan mengembangkan penjualan properti, dalam hal ini apartemen dan lain sebagainya, properti lainnya, itu juga tidak mudah. Tapi di tangan seorang anak muda, Indra Wijaya Antono ini, ternyata juga berhasil. Berarti Bapak, kalau saya tarik dari depan tadi, adalah menjadi pakar, ahli, pelaku, dan pengamat properti. Itu jalannya dari situ awalnya. Iya. Tapi kan butuh ilmu yang lebih besar Pak, mesti kuliah orang. Iya, memang setelah itu saya melanjutkan studi ya. Studi itu di salah satu universitas di Jakarta, dan itu dia buka program planologi, dan spesifiknya adalah real estate. Oh, pantas ketahuan kan. Jadi saya nyambung ilmunya, saya dapat dari situ loh Pak. Artinya bukanlah sesuatu yang mustahil, kendati pun tidak sekolah. Betul. Tapi orang juga ada yang belajar dan bisa. Kalau ini punya alasan, karena Pak Indra sekolahnya planologi. Betul. Tapi program studinya adalah real estate pula. Betul, ya. Oke, gitu. klop dong kalau gitu. Iya. Ngambil langkah itu. Ya, siapa yang ngasih tahu mesti ngambil sekolah itu? Saya sendiri sih. Saya lihat di surat kabar. Karena saya sambungkan daripada yang dua inspirasi awal tadi. Bahwa ini, sekarang sebenarnya saya udah diterima di teknik sipil. Ya, pada saat itu saya forecast bahwa 4 tahun lagi kelihatannya pada saat zaman itu real estate. Bisa terjadi resesi ya, mungkin saat itu. Jadi orang yang bangun pasti dikit. Jadi kalau menjadi sipil, jadi insinyur mungkin ya nggak ngitung-ngitung konstruksi dan sebagainya. Jadi mungkin peluangnya bekerjanya lebih kecil. Akhirnya saya lebih ke pengembangan development itu gitu. Planologi adalah sebuah ilmu perencanaan kota kan, sebetulnya perencanaan kota yang lebih spesifik lagi program studinya. Lebih dalam lagi adalah real estate diantaranya, selain landscaping dan sebagainya. Dari tanah mentah sampai deliver. Dari situ. Nah, jadi ya bahwa yakin betul ketika sekolah real estate itu bahwa Pak Indra akan menekuni bidang properti. Ya, karena filosofi hidup saya juga simpel Pak Ming, cuma satu kata, mencintai Pak. Mencintai. Betul. Tapi bukan lagunya Mbak Krisdayanti ya. Jadi mencintai itu maksud saya harus mencintai diri saya sendiri Pak. Saya mencintai hidup saya. Walaupun hidup saya ada pahit, ada
ya udah berkembang baik, terus baik gitu loh. Nah berputar itu kita harus mencintai. Kita mencintai ya keluarga, mencintai sahabat-sahabat kita seperti Pak Ming gitu loh. Apa adanya gitu loh. Jangan berpikir mencintai orang lain kalau kita tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Betul, Bisa gitu menyanyiakan, betul, kita menjadi orang yang sangat tidak bermanfaat. Betul gitu. Jadilah sekarang apa namanya pelaku bisnis properti hampir 30 tahunan. Iya, setelah saya sekolah itu ya saya dalemin, saya kalau udah mencintai itu ya saya fokus gitu loh Pak. Iya, karena saya pikir dengan fokus, saya dulu latihan juga fokus kan. Kalau kita latihan di tunggal putra ya di tunggal kita main. Kalau kita di ganda ya ganda kan. Itu fokus itu saya belajar. Disiplin itu saya fokus Pak. Kalau tanpa fokus rasanya tidak terarah nanti hasilnya gitu, tidak tajam gitu loh Pak. Sobat Bang Miing, kalau Anda mau sukses diantaranya fokus. Jadi banyak memang keberhasilan yang lainnya. Kalau seseorang itu berhasil bukan karena dia hanya punya knowledge dan skill, tapi kalau saya lihat dari pemaparan Pak Indra beberapa menit ini saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa attitude itu di depannya Pak, sikap mental, sikap moralitas kita itu di depan. Itu mendahului dari kadang-kadang mungkin banyak orang yang juga tidak sekolah tapi berhasil. Jadi kalau orang-orang sekolah bilang you can stop schooling, but you never stop learning. Betul sekali Pak, jadi, betul sekali. Ini saya kira Pak Indra ini bisa menjadi inspirasi. Jadi sebagian hidup Pak Indra ini setelah gagal jadi pilot, setelah gagal jadi atlet bulu tangkis, sebagian besar hidupnya diabdikan, didedikasikan ke dunia properti. Iya betul. Begitu ya. Berarti rumahnya banyak dong. Kenapa? Rumahnya banyak dong. Rumah saya sih satu Pak gitu loh. Kalau saya pikir teman-temannya banyak. Iya. Jadi sebenarnya kadang-kadang gini Pak Ming. Jadi kita harus punya di dalam diri kita punya hati itu adalah hati kita adalah rumah kita Pak. Hati kita adalah rumah kita. Nah itu Pak. Mungkin banyak orang yang menginvestasikan pengen rumah banyak, gedung banyak, tapi dia tidak punya rumah gitu loh. Tidak punya rumah. Iya. Oh, gitu. Saya pernah dengar juga orang itu mengatakan bahwa rumah itu tergantung hatinya, betul Pak Indra. Iya. Rumah itu kendati pun dia kecil, tapi kalau hatinya lapang maka rumah itu terasa luas. Betul. Tapi kalau rumah juga luas, hatinya itu kecil, rumah itu tetap sempit. Betul. Nah, ada juga yang rumahnya kecil, begitu dirasakan emang kecil, nggak usah gede-gede, emang tarik begini. Ya kan? Iya, betul. Apalagi kan rumah-rumah yang RSSS itu kan, yang 4L, lo lagi. Tapi Pak, kalau karena ada yang seperti itu, ada yang 4S, ketemu dia lagi 4L gitu loh. Tapi kalau dia cari dengan darah dan pengorbanan, rumah itu akan indah Pak. Akan indah. Iya. Walaupun kakaknya lagi makan, sebelahnya lagi gitu kan itu ada keindahan yang luar biasa di dalam rumah itu karena soul-nya terjadi. Kalau rumah hanya sekedar bangunan atau fisik, apartemen atau hotel semua ada fisik. Tapi soul-nya itu adalah di dalam diri dia gitu. Nah, setelah 30 tahun bergelut di perusahaan-perusahaan multinasional itu, sekarang kan Pak Indra, saya lihat berdiri sendiri. Iya. Itu apa yang mendorong untuk bisa melakukan, ya kalau orang kan udah berada di zona nyaman kan, nggak mau pusing dong. Iya. Sekarang dengan misalnya mengambil langkah keputusan ini kan, berarti Pak Indra masih membutuhkan tantangan-tantangan. Iya, karena saya melihat ada peluang Pak untuk kita berkembang secara mandiri gitu loh, ya kan. Dan juga saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari institusi-institusi gitu loh, dan ya saya pengen tuh properti itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri Pak. Jadi gitu. Ini catatan yang paling penting di ujung dari Pak Indra Wijayantono, sahabat saya. Setelah lepas dari sebuah institusi besar, lalu mandiri sekarang, dan Pak Indra sendiri membangun sebuah kantor, yaitu konsultan property management yang didahului dengan dengan membangun sebuah program televisi digital ya, berbasis pada channel YouTube. Saya kira ini satu alasannya. Ya, salah satunya ya itu. Dan makanya juga ya kesempatan ini
sahabat Bang Miing juga mungkin kita bisa tahu bahwa saya juga didukung sama Bang Miing nih. Hari ini saya open aja bahwa Bang Miing juga jadi bagian di Iwa TV ya. Ya, gitu. saya juga sama didukung oleh Pak Indra ya. Gitu ya. Itu. Jadi ya kita sama-sama kita membangun gitu loh. Karena saya tahu di dunia ini kita harus berkolaborasi Pak, gitu loh, untuk menjadi satu yang besar. Karena setiap manusia saya yakin punya talenta yang punya spesifik masing-masing. Tapi kalau kita saling merangkai itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Bukan main filosofinya. Kalau zaman dulu politik pendidikan kita atau konsep atau sistem pendidikan kita selalu menekankan anak-anak agar berkompetisi. Kompetisi yang akhirnya permusuhan, persaingan kadang-kadang kotor. Tapi sekarang berubah paradigmanya menjadi kolaborasi. Collapse gitu loh bro. Collapse. Ya, jadi ini saya kira satu ilmu baru Pak Indra. Dan terima kasih kita dan sobat-sobat Bang Miing yang saya janjikan bahwa bukan siapa-siapa dalam ruang publik Anda, tapi ternyata setelah kita mendengarkan lebih dari 30 menit, kita akan tahu siapa Pak Indra Wijaya Antono yang dimana memberikan inspirasi bagi kita, bukan hanya sekedar filosofi hidup, tapi tidak pernah berhenti. Down 2 kali, gagal jadi atlet, gagal jadi pilot, tidak berhenti, dan dia meluncur lewat jalur lain dan berhasil pada puncak pimpinan di sebuah perusahaan multinasional. Dan sekarang justru di tengah-tengah zona nyamannya, dia keluar dan mendirikan perusahaan dengan sendirinya. Ingin merasa independen dan ingin sharing dengan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang properti melalui Iwa TV. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Bang Miing. Kita sudah minum, sudah makan-makan kue di restoran yang paling tinggi di hotel ini, yaitu restoran Six on Rooftop Diamond Norwood Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa tentunya Sobat Bang Miing bisa tetap subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Indra. Terima kasih.